Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Febrian, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Mula Warman. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang pada hari Senin 6 Desember 2021 di kelas 11 MM1 dengan materi Stop Bullying. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Alba ya, bisa dipimpin doanya? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya? Baik semua ya? Alhamdulillah. Kalau baik semua, otomatis kan semua sudah berada di sini. Nah, gini. Sebelum kita pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Alba Yoga, Dini Septia, Zakiyati Inayah, Faridah Masna, Vera Amelia, Hidayatul Mufidah, Marsya Ika, Maulidia ya. Neng Dea, Neng Risma, Rizky Fadila, Safarina Sakila, Salsabila Ramadhani, Sofria Dwi, Sohibatus, Suwaibatul ya, nihil ya. Oke, nihil. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan stop bullying. Tahu? Tahu ya, harus tahu. Bullying. Oke, sebentar. Nah, stop bullying. Tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti supaya kita semua bisa menciptakan suasana tanpa bullying di sekolah. Nah, maka dari itu perlu pertama bisa menganalisis makna dari bullying itu. Apa sih bullying itu? Gitu ya. Yang kedua, bisa mengklasifikasikan jenis-jenis bullying. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa melakukan perilaku tanpa bullying. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini adalah seperti itu. Supaya apa? Di sekolah kita tidak ada bullying.
Terlebih lagi kemarin ada kegiatan anti perundungan ya. Nah, ini masih bisa berkaitan. Itu terkait dengan tujuan kita hari ini. Nah, nanti akan saya sampaikan materi, kemudian nanti bisa tanya jawab, kalau ada yang tidak tahu bisa ditanyakan. Ya. Kemudian nanti ada tugas ya, ada lembar kerjanya. Ya, secara garis umum nanti upload ya, upload di Instagram. Itu kemudian nanti ada evaluasi dari kegiatan ini. Itu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti kalau ada yang mau ke kamar mandi ke belakang bisa angkat tangan kemudian menyampaikan, Pak izin ke belakang gitu ya. Atau nanti juga ketika ada yang bertanya atau menyampaikan pendapat ya, nanti angkat tangan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, terkait dengan stop bullying ya. Adakah yang mau berbagi pengalaman? Yuk, yang berbagi pengalaman? Oh iya. Namanya siapa, Mbak? Inayah. Oh, Inayah. Apa, Mbak? Saya dulu waktu di SMP itu diajak karena badan saya itu kecil. Jadi ketika berjalan lewat di depan kelas lain itu selalu nunduk karena malu. Malu ya? Karena sering diejek gitu ya? Nah, itu termasuk salah satu apa ya? Korban berarti. Korban dari bullying. Gitu ya. Yang lain ada lagi? Oh ya, Mas Alba. Gimana, Mas? Saya pernah dipukuli sama kakak kelas waktu SD karena tidak punya uang. Oh, dipalak gitu? Iya, Pak. Dipalak ya. Nah, ini termasuk salah satu apa ya? Bullying dalam bentuk fisik, ya kan? Nah, ini juga tidak baik. Gitu. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Nah, itu beberapa pengalaman dari teman-teman Anda. Gitu ya. Nah, nanti kita gali lebih dahulu lagi untuk masalah stop bullying. Kita bahas bersama-sama. Kemudian, sebelum ke materi, sudah siap semua saat ini? Siap ya? Oke, siap. Langsung. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Gitu ya. Salah satu. Kemudian ada Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik maupun psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Jadi bullying itu kita misalkan ya, menghina, mengejek, termasuk tadi memukul, merusak properti itu, alat-alat dan lain sebagainya, itu termasuk tindak bullying. Jadi segala hal yang berhubungan dengan hal yang kurang baik, negatif, misalkan berbicara yang kurang baik dengan teman, kemudian melakukan perilaku yang tidak baik pun juga dengan teman, itu termasuk di dalam bullying. Karena apa? Merugikan orang lain. Ada beberapa jenis bullying ya. Pertama adalah bullying secara verbal. Verbal itu kata-kata. Ya kan? Contohnya julukan nama. Ya kan?
namanya sudah bagus. Contohnya tadi siapa misalkan ya? Alba Yoga Purnama kan bagus. Ya kan? Tapi dipanggil kuncung misalkan, ya kan? Nah, itu termasuk apa? Bullying. Masa cong kuncung. Nah, misalkan seperti itu. Karena apa? Itu tidak sesuai. Dan bisa menjadikan pengaruh negatif. Kemudian ada fitnah, kritikan kejam, hinaan, ya kan? Pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Jadi berhubungan dengan kata-kata yang tidak baik juga termasuk bullying. Sangat merugikan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, bullying secara fisik. Contohnya memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, ya kan? Merusak barang-barang orang lain. Nah, itu termasuk juga bullying. Ya kan? Iya. Ini secara fisik. Seperti tadi dulu waktu SD, ya. Dipukul mungkin ya memang karena masih kecil dan yang lain punya kelompok kalah, dipalak uangnya, enggak ngasih dipukul. Itu secara fisik. Kalau tadi Mbak siapa? Inayah. Nah, Inayah tadi yang verbal, ya kan? Bisa. Kemudian yang ketiga adalah bullying secara relasional atau sosial. Contohnya diabaikan, dikucilkan, atau dihindari. Ada di sini yang dikucilkan? Ada yang sering menyendiri? Tidak ada ya? Berarti di sini aman kelas ini. Aman dari apa? Perundungan ataupun bullying yang secara sosial. Jadi ketika ada orang itu kok dipojokkan sendiri, berarti itu bisa dikatakan dengan apa? Terkena tindak bullying. Ya kan? Meskipun orang itu pendiam, kan tidak mungkin dipojokkan sendiri. Diam, nunduk kepala, ya kan? Pendiam pun pasti akan bergabung dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang keempat adalah bullying elektronik atau cyber. Wah, ini yang lebih apa ya? Marak saat ini. Bisa melalui komputer, handphone, internet, website, chatting, kemudian email, SMS, dan lain sebagainya. Kadang kita membuat status, ya kan? Sering ya buat status ya? Sering. Tanpa sengaja kita apa? Membuli, ya kan? Orang lain. Kadang tanpa sengaja seperti itu. Atau dengan sengaja saling membuli melalui apa? Media sosial. Ya. Itu bisa. Dan kita tetap harus ketika kita upload apa-apa, itu kita harus hati-hati. Karena semua di dunia maya itu terekam. Sekali kita upload, kemudian ada yang screenshot, meskipun statusnya itu sudah dihapus, screenshot orang itu pasti tidak akan hilang. Apalagi nanti diupload oleh orang yang screenshot menyebar dan kesana kemari. Ya kan? Apalagi di TikTok sekarang contohnya misalkan. Satu upload apa, yang lain uploadnya hampir sama, ya kan? Iya. Kita lanjutkan ya. Nah, sebab-sebab terjadinya bullying. Yang pertama adalah bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Itu bisa. Ya kan? Kadang yang tidak tahu
siswa baru masuk tidak tahu karena dulu kakak kelasnya sering contoh tawuran ya kan, dari sekolah A sekolah B misalkan, tidak tahu, adik kelas ikut-ikutan, dan itu meskipun yang dulu awalnya sudah lulus, sudah bekerja, sudah menikah maupun sudah meninggal ya kan, karena tradisi turun-temurun maka akan berlanjut. Yang kedua adalah keinginan untuk balas dendam, karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Balas dendam, padahal balas dendam itu tidak baik, dalam agama itu tidak boleh, dosa besar. Yang ketiga adalah perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Ya. Mentang-mentang misalkan ya, badannya besar, temannya banyak. Nah, siapa saja yang ketemu dengannya dibully. Itu bisa. Ya kan? Yang selanjutnya 4, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Itu bisa. Tidak sesuai dengan keinginan. Ya kan? Yang kelima adalah dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Yang keenam, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau dalam sebuah geng. Nah, ini adalah sebab-sebab timbulnya bullying. Ya. Dari timbulnya ini, sebab-sebab ini, maka bullying itu akan terus merambah kemana saja, ke siapa saja. Paham ya? Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatifnya adalah terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. Kalau tadi yang kena bullying secara fisik, ya kan, otomatis cedera, dipukul, ditendang, ya kan, bisa. Kemudian yang kedua adalah tertekan psikisnya, kejiwaannya, takut, cemas, tidak nyaman, resah, ya kan, gelisah, khawatir, dan lain sebagainya. Orang yang dibully, ya, itu akan merasakan seperti itu. Contoh misalkan, seperti Mbak Ina ya tadi ya, dibully di kelas apa misalkan, sering itu membully. Ketika dia lewat situ pasti takut. Kadang jalannya muter, ya kan? Atau kadang kita bertemu dengan orang yang membuli kita sudah takut dulu, khawatir, ya kan, gelisah. Nah, ini sebagai korban seperti ini. Yang selanjutnya adalah pergangguan sosial menjadi terganggu, minder, kemudian lebih sering menyendiri, grogi, ya, pendiam, tertutup, lebih mudah malu, menjadi pemalu orangnya. Karena apa? Karena sering dibully atau dibully, orangnya jadi seperti itu. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya. Bisa jadi seharusnya fokus belajar, ya kan? Karena dibully oleh orang lain, oleh temannya, kita jadi mikir, aduh gimana ya? Waktunya kita belajar, apa? Kita pikirannya karena kita dibully. Ada dengan takut, cemas, konsentrasi belajarnya jadi kurang, ya kan? Sampai-sampai kadang lupa mengerjakan tugas. Dan nilainya menjadi turun.
Gitu ya. Nah, sekarang langsung kita bagaimana sih cara mencegah? Cara mencegahnya. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Karena apa? Bisa terjadinya pemalakan, ya kan? Atau misalkan penjambretan juga bisa. Nah, itu dihindari. Jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Nah, ini ya cewek-cewek ini harus lebih, yang rata-rata ketika menjadi korban adalah cewek-cewek di tempat yang sepi, jangan sendirian. Kemudian hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Misalkan kita sudah tahu, oh itu si A suka membuli orang, ya kita nggak usah berurusan dengan dia. Lebih baik menghindar. Meminimalkan terjadinya perilaku buruk. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying. Ya, dihindari. Jangan didekati. Kalau didekati, kita bisa saja terkena perilaku bullying. Kemudian kenali dan perhatikan pelaku bullying, dikenali orang-orang itu. Dan saya kan Anda pun sudah tahu, oh ini orang yang suka membuli, orangnya seperti ini. Yang keenam adalah jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying, ya. Jangan ikut-ikutan. Lebih baik biasa saja, tidak usah ikut-ikutan. Akan lebih aman, ya kan? Kemudian untuk melawannya, jadilah orang yang percaya diri. Ya kan? Dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau diganggu dan diganggu. Harus percaya diri. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Cuek, ya kan? Biarkan saja. Jangan biarkan emosi Anda terpancing. Nah, ini yang suka emosian ditahan. Sambil membaca dalam hati, astagfirullahaladzim, biar tenang hatinya, ya kan? Jangan kita ikut-ikutan nanti malah berantem. Jika ada teman yang menjadi korban, ditolong dan mungkin bisa dilaporkan. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari, atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Maksudnya melawan ini, melakukan perlawanan ini kita dengan berteriak meminta pertolongan, bukan kita lanjut terus melawan balik bullyingnya, ya kan? Tapi minta tolong ke orang lain. Kemudian bisa lari untuk mencari bantuan. Yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Kemudian laporkan pada orang tua, guru, maupun pihak yang berwajib. Gitu ya. Sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Oke. Siapa namanya? Marsha. Oh, Mbak Marsha and the Beer. Apa? Kadang menertawakan atau mengejek itu di kelas ini terasa biasa saja. Terus supaya kita bisa jauh dari sifat membuli gimana, Pak? Oke. Supaya kita bisa menjauhi pembulian. Dengan kebiasaan yang kita sering bercanda. Adakah yang bisa membantu menjawab? Ya. Namanya siapa? Dini Septia. Dini Septia. Apa, Mbak? Diam saja mungkin bisa, Pak. Ya, bisa diam. Diam saja ya. Bisa diam saja. Supaya apa? Mengurangi kalimat-kalimat yang tidak baik.
Ada lagi? Oke, siapa namanya? Safarina. Safarina, apa Mbak? Positive thinking, Pak, biar kita tidak selalu menilai jelek orang lain. Iya, berpikir positif. Positive thinking itu penting untuk segalanya. Ya, bukan hanya bullying, tapi segalanya itu sangat penting. Termasuk menghindari dari perilaku bullying. Yang lain ada lagi? Oh iya, siapa namanya? Risma. Risma. Apa? Belajar berkata yang baik karena bulikan kata-katanya jelek-jelek. Oke, belajar yang baik. Iya, jelas. Yang namanya bullying itu kan kata-katanya jelek. Kita harus belajar berkata-kata yang baik. Karena kebiasaan baik akan selalu dibawa dan dilakukan. Kebiasaan buruk pun juga iya. Kebiasaan berkata-kata buruk pasti ketika dalam kondisi yang sangat refleks, ya kan, akan terkeluar kata-katanya. Kalau kebiasaan berkata-kata yang baik dalam segala hal apapun, refleksnya juga akan berkata-kata yang baik. Paham? Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Siapa namanya, Mbak? Rizky. Rizky. Apa? Pak, kalau membuli itu bisa dihukum penjara tidak? Membuli itu bisa dihukum penjara atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, siapa namanya? Salsabila. Salsabila. Bisa, Pak, tapi dasar hukumnya belum tahu. Oh iya. Iya memang bisa. Membuli itu bisa dihukum atau dipenjarakan, dipidanakan. Ya, bisa. Karena apa? Jelas merugikan orang lain, bisa secara fisik maupun psikis, ya kan? Apalagi sekarang sudah ada undang-undang cyber pun juga. Nah, itu juga bisa dihukum. Nah, untuk dasar hukumnya, saya juga baru tahu kemarin ketika mencari-cari. Ini ada dasar hukumnya yaitu pasal 80 Undang-Undang 35 tahun 2014. Oke. Saya bacakan ya. Ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36C, 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Nah, itu bisa dipenjara ya. Anak-anak pun juga bisa dipenjara. Nah, anak sekolah. Jadi harus berhati-hati. Ayat 2, dalam hal anak, nah ini anak ya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, luka berat. Jadi anak itu menderita luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah. Oh, banyak kan? Hati-hati. Maka dari itu hati-hati. Ayat 3, dalam hal anak, anak lagi ya. Sebagaimana dimaksud ayat 2, mati, berarti yang dibuli itu meninggal. Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, ya kan? Kita harus hati-hati dalam berkata maupun berbuat kepada orang lain. Kita harus hati-hati. Paham? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Paham ya? Nah, kalau paham seperti yang tadi saya sampaikan, ada tugas. Ini saya bagi dulu. 1, 2, 3, 4. Bawah ke belakang. Nah, silahkan. Oke, diperhatikan.
Tugasnya, LKPD-nya Stop Bullying, membuat postingan di media sosial Instagram. Wah, ini kan saya yakin semua sudah punya Instagram ya. Punya. 1, postingan dalam bentuk gambar atau boleh tulisan, tapi kalau Instagram itu gambar ya, gambar. Yang isinya tentang hal-hal yang menunjukkan untuk tidak membuli teman atau orang lain. Yang kedua, kata-katanya bisa diambil dari internet, di Google banyak sekali ya, bisa diambil. Tapi nanti dibuat sendiri untuk gambar-gambarnya. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan tetapi kekinian, biar bahasa anak-anak itu lebih mudah dipahami. Tidak mengandung unsur sara dan pornografi, didesain semenarik mungkin, bisa dikerjakan melalui aplikasi yang ada di handphone atau melalui web yang ada. Banyak sekali media-media web online yang bisa mengerjakan untuk membuat semacam poster atau hal lainnya. Kemudian nanti di tagernya Stop Bullying, kemudian anti perundungan, dan SMK Muhsalaman. Yang 8, profil IG jangan di-privat sebelum dinilai. Jadi nanti di-on-kan dulu. 9, upload link di postingan ke drive yang nanti disediakan. Nanti linknya saya kirim di WA ya. Oke, silahkan dikerjakan. Buka HP-nya. Diambil HP-nya, dikerjakan. Simple tapi yang bagus ya. Sudah selesai atau belum? Langsung upload aja. Terus nanti linknya di copy, ya, nanti dikirim di Google Drive. Sudah ya? Cukup ya? Sudah ya? Oke, kalau masih ada yang belum sedikit nggak apa-apa. Oke. Sekarang kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini apa ya kesimpulan? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, siapa namanya? Maulidia. Maulidia, apa Mbak?
Lebih baik sekarang kita berhati-hati dalam berbicara kepada teman, karena mungkin secara tidak sadar perkataan kita masuk ke dalam pembulian terhadap teman. Iya, betul sekali. Yang lain? Oke, namanya siapa? Aslah. Stop bullying baik perkataan atau perbuatan atau melalui dunia maya karena merugikan orang lain. Kita harus stop bullying. Oke. Yang lain? Oke. Mbak, namanya siapa? Safria, Tafria. apabila kita dibully lebih baik kita melawan agar orang yang membuli kita bisa berpikir lagi kalau mau membuli kita di hari esok. Iya. Dilawan. Dilawannya maksudnya kita tidak membuli lagi, tapi kita harus lebih kuat, lebih tegar lagi, ya. Yang jelas kita berusaha menjadi lebih baik, ya kan? Agar kita tidak membuli orang lain dan supaya kita juga jangan sampai dibully oleh orang lain. Nah, itu di depan kalian nanti dibagi ke belakang ini. Satu-satu ya ke belakang ya. Ada evaluasi, ada 2. Diisi, ya. Nama, kelas, kemudian ini dibaca petunjuknya ya. Evaluasi proses. Nah, ini kalau 1 tidak menyenangkan, 2 kurang menyenangkan, 3 menyenangkan. Kemudian yang satunya yang hasil sangat baik. Berarti kalau yang hasil itu yang skornya. Nah, skor 4 itu yang paling baik dan skor 1 yang paling jelek, gitu ya. Silakan dikerjakan. Cukup ya? Oke, cukup. Oke, nanti setelah selesai dikumpulkan ke depan. Oke, pembelajaran kita kali ini selesai. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ya kan? Karena ini juga masih tatap muka terbatas. Jadi kita yang penting selalu bersyukur. Gitu ya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan saya
akan kita bahas, Pak. Kita bahas lagi terkait dengan motivasi belajar karena kita akan menghadapi penilaian akhir semester gasal, gitu ya. Nah, sebelum kita selesai, Mas disiapkan lagi berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.